mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. 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 Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca.
peace by the water and just hold on. If you're looking for a sign. Nomor 02 Harapan 3. Untuk harapan 2 dengan nomor peserta 19. Harapan 1 dengan nomor peserta 07. Untuk juara 3 jatuh pada peserta dengan nomor 09. Untuk juara 2 dengan peserta nomor 05. Dan juara 1 jatuh pada peserta dengan nomor 04. Ya, jadi sekali lagi kami baca mulai dari atas lagi ya. Juara 1 dengan nomor peserta 04. Juara 2 nomor peserta 05. Juara 3 dengan nomor peserta 09. Harapan 1 peserta dengan nomor 07. Harapan 2 dengan nomor peserta 19. Dan harapan 3 dengan nomor peserta 02. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sebuah persembahan tari tradisional, persembahan dari Sanggar Tira Tangkabala. Tari daerah ini mengangkat tema Tukoi Membaca Buku dari Sanggar Tira Tangkabala, mengajak anak muda dan para remaja agar senantiasa gemar membaca dan mengunjungi perpustakaan.
Tira Tangkabalang, Kabupaten Burung Raya. Selanjutnya kami persilakan Bupati Burung Raya, Ibu Dr. Dalinda Kristiane, Ketua DPRD. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dalam rangka pembinaan perpustakaan, peningkatan pemberdayaan gemar membaca, serta optimalisasi fungsi transformasi perpustakaan, perlu menunjuk figur seorang ibu yang memiliki komitmen, perhatian, dan empati yang tinggi, serta menjadi panutan terhadap pemberdayaan gemar membaca. Sosok figur seorang ibu tersebut kita beri nama Bunda Literasi, yang memiliki tujuan mewujudkan figur literasi yang berperan sebagai garda terdepan untuk menghidupkan budaya literasi, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat, sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter, serta mampu mewujudkan keunggulan daerah. Untuk itu Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, kami ajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti Mars Perpustakaan. Sudah saatnya bangkit dan bekerja untuk mencapai cita-cita. Walau berbeda namun tetap satu, jadi kekuatan yang besar. Satukan daya cipta karsa dalam semangat yang menyala. Kita membangun Burung Raya, teguhkan hati, tak mudah menyerah. Tantangan dapat kita atasi bila kita bersatu. Aku siap membangun daerahku, aku siap menangkan derajatnya, bersatu padu dalam membangun Burung Raya jaya sejahtera, tetap jaya sepanjang masa. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam adil katolino Bojramin kas surga basengat kajubata. Harus. Yang terhormat Bupati Burung Raya, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Burung Raya, yang kami hormati Dr. Angga Linda
Kristiani selaku Bunda Literasi Kabupaten Murung Raya, rekan-rekan kepala OPD atau yang mewakili kepala desa dan pengelola perpustakaan desa se-Kabupaten Murung Raya, rekan-rekan insan pers, para undangan, guru-guru pendamping, serta peserta juara lomba menyanyi daerah, menyanyi lagu daerah, juara lomba puisi, juara lomba bercerita, serta peserta lomba mewarnai, khususnya untuk tingkat PAUD yang saya banggakan. Izinkanlah kesempatan kali ini kami laporkan hal sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan pengukuhan Bunda Literasi dan Duta Baca Kabupaten Murung Raya tahun 2003 ini berdasarkan pertama Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bunda Literasi Kabupaten Kota. Yang kedua, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Ketiga, Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya tentang pembentukan panitia pengukuhan Bunda Literasi tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023. Keempat, DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2023. B. Tujuan kegiatan. Pertama, pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Murung Raya tahun 2003 bertujuan A. Membina dan mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca pada semua lini kehidupan di Kabupaten Murung Raya dan mengoptimalkan fungsi transformasi perpustakaan atau penguatan literasi untuk kesejahteraan yang dimulai dari ribuan keluarga di Kabupaten Murung Raya. B. Meningkatkan indeks literasi inklusif dan menciptakan karakter masyarakat Kabupaten Murung Raya, memerlukan perhatian saksama dari ibu atau tokoh ibu yang mampu mengayomi dan mempunyai kepedulian tinggi terhadap pembudayaan kegemaran membaca. C. Mengukuhkan budaya literasi juga diharapkan mampu mempercepat budaya membaca di kalangan masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak. Kita berharap keberadaan budaya literasi akan menjadi motivator bagi anak-anak kita untuk gemar membaca di perpustakaan, karena perpustakaan menjadi gudang ilmu yang memiliki berbagai catatan melalui buku yang ada. Di pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Murung Raya sejatinya menjadi momentum motivasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat, terlebih sejalan dengan visi Kabupaten Murung Raya, yaitu murah emas, murah elok, mandiri, aman dan sejahtera. Yang kedua, saat ini juga dilakukan pengukuhan Duta Baca Kabupaten Murung Raya tahun 2023 yang juga akan mewakili Kabupaten Murung Raya pada lomba di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kami laporkan juga kepada Pak Bupati dan hadirin sekalian bahwa sebelum acara ini kami juga sudah melaksanakan lomba bercerita tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah dan lomba membaca puisi, lomba menyanyi lagu daerah tingkat SMP atau madrasah sanawiyah pada hari Senin 29 Mei 2003 yang lalu, yang juga pada hari ini nanti akan mengukuhkan Duta Baca Kabupaten Murung Raya tahun 2023 sebagai
sebagai atau yang diberikan kepada peserta juara satu lomba bercerita. Harapannya tentunya dengan pengukuhan berita baca ini, pertama bertumbuh kembang terhadap siswa dan masyarakat untuk gemar membaca, dan kita berharap agar siswa dan masyarakat bisa membaca buku paling tidak 15 menit setiap hari untuk menambah pengetahuan dan wawasan, sehingga kita tidak tertinggal dalam semua bidang. Yang kedua, menjadi influencer, opinion leader, dan motivator untuk siswa lainnya dalam membangun karakter siswa yang gemar membaca, berwawasan, dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, mengembangkan literasi di sekolah, yaitu tumbuh mengembangkan minat baca dan tulis bagi para siswa. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pengukuhan Bunda Literasi dan pengukuhan Duta Baca tahun ini dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Juni 2023, pukul 10.00 WIB, tempat Gedung Dewan Adat Dayak Kabupaten Burung Raya. Di biaya, adapun kegiatan ini sudah jelas direncanakan di dalam BPA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Burung Raya, tahun anggaran 2023. Pada kesempatan ini kami laporkan bahwa bidang atau tugas perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perpustakaan wajib menyelenggarakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang merupakan bagian dari program prioritas nasional, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju. Berkaitan hal tersebut, pada tahun 2023 ini Perpustakaan Kabupaten Burung Raya akan meluncurkan digital perpustakaan melalui electronic book. Harapan kita, Pak Bupati, mohon izin nanti pada hari jadi, nanti juga dengan Pak Ketua Panitia hari jadi, agar di launching untuk electronic book pada tahun ini. Selanjutnya juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, ternyata juga kearsipan menjadi bidang yang diharapkan menjadi e-government. Nah, untuk itu juga Pak Bupati, pada hari jadi ke-21 Kabupaten Burung Raya ini kita akan melaunching aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau disingkat dengan Srikandi. Kemudian juga kami laporkan bahwa perpustakaan Kabupaten Burung Raya selama 3 bulan terakhir kami sudah berbenah dan sudah membuat kartu secara elektronik, khususnya kartu anggota perpustakaan secara elektronik. Ini sudah standar nasional, dan harapan kita perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya menyiapkan buku-buku cetak, tetapi kami juga akan memberikan bimbingan belajar atau pelatihan bagi semua orang, termasuk warga ada yang di desa-desa, didukung oleh perpustakaan desa. Kami laporkan juga Pak Bupati dan hadirin sekalian bahwa tahun pelajaran yang baru ini perpustakaan akan melaksanakan kursus belajar bahasa Inggris dan kursus komputer secara gratis untuk siswa SD, MI, dan SMP sederajat. Kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Burung Raya dan Ibu Linda Kristinae yang sudah mendukung kebutuhan perpustakaan
Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala desa dan pengelola perpustakaan desa yang sudah mengembangkan perpustakaan desa. Hari ini Pak kita undang ada 8 kepala desa dan 8 perwakilan pengelola desa. Dan kami mohon izin kepada Ibu Linda mohon dukungan untuk perpustakaan desa, karena di dalam ADD itu hukumnya wajib pemerintah desa itu memiliki perpustakaan desa. Kapan perlu nanti tahun depan kita coba mulai untuk ikut lomba perpustakaan desa, baik untuk perpustakaannya, kemudian juga penulisan historis sejarah desa yang bulan-bulan depan ini akan kita ikut sertakan. Walaupun memang sangat minim, tetapi kita tetap berusaha. Termasuk juga perpustakaan di SD, di SMA dan SMP dan SMA. Dan untuk perpustakaan kita pun baru tahun ini Pak Bupati kita mendapat kriteria kategori akreditasi C baru tahun ini. Nah, kemudian ke depannya mungkin nanti kepala dinas yang baru akan lebih semangat, yang kita tingkatkan akreditasinya itu menjadi B atau mungkin A. Untuk Kalteng baru 2. Kalteng Kota Waringin Barat dengan Kapuas ya terakreditasi B. Sementara yang lainnya bersyukur kita masih C, ada beberapa kabupaten yang belum sama sekali ada penilaian. Dan kedepannya juga akan dilaksanakan pertemuan Bunda Literasi Kalimantan Tengah dan se-Indonesia, serta juga lomba Duta Baca Kalimantan Tengah. Kemudian pada kesempatan ini Pak Bupati kami mohon hormat pada saatnya nanti untuk mengukuhkan Bunda Literasi, menyampaikan sambutan dan arahan serta memberikan hadiah 2 lomba serta memberikan piagam penghargaan kepada kepala desa dan pengelola perpustakaan desa. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan dinas perpustakaan yang sudah mendukung acara ini. Kemudian kesempatan ini juga tidak salahnya kami segenap karyawan-karyawati dinas perpustakaan kita semuanya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Pak Bupati Pulau Raya atas suksesnya melaksanakan sidang ujian tertutup disertasi program doktor pada Universitas Gajah Mada tanggal 22 Mei yang lalu. Kemudian juga kami merasa bahagia dan bangga ananda kami Adelia Kalista atau Dea telah diwisuda di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Jakarta. Nah, semoga ini menjadi motivasi kita semuanya agar kita bisa tidak tertinggal di dalam ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang laporan yang kami berikan. Terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Pak Bupati dan Ibu Linda Kristinain. Dan mohon maaf mungkin dalam sekiranya acara ini ada kekurangan dan kejanggalan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Hambita Modesta. Aku senang membaca buku. Mereka memanggilku adalah kutu buku yang tinggal di antara rak-rak kayu. Kamu mungkin tidak akan menemukannya. Aku tinggal di rakasa berdebu. Orang-orang mencercaku serupa dengan kutu buku. Tetapi aku
tidak peduli hal itu. Mereka punya gawai di sana. Tapi aku sudah berbagi tawa dan tangis haru dengan semua orang di Atlantis yang biru. Aku bagaikan orang bisu yang hanya membaca, bagaikan patung diam terpaku. Walaupun mataku sudah sayu, aku tetap membaca. Membaca membuat diriku mengetahui banyak hal baru. Aku maju karena tumpukan buku. Katanya penampilan menguntungkan diri untuk maju. Nyatanya kita perlu wawasan terlebih dahulu. Kacamataku yang sempit dan lesu, pandangan luas dan mudah dituju, membentang luas bagaikan pulau-pulau di penjuru. Indah membuat hatiku tak tahan ingin mencapai. Mendayung kata-kata di atas perahu, selembar surat tulis untukmu. Terima kasih atas yang kamu berikan padaku. Semoga atas kata dan ilmumu kita boleh juga bertemu. Terima kasih. Harus. Pertama-tama tentunya kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini dengan bangganya saya menyandang selempang Bunda Literasi. Yang kami hormati Bapak Bupati Murung Raya, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, yang kami hormati seluruh Kepala SOPD yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati, kami sayangi, kami cintai guru-guru yang juga hadir pada hari ini, dan seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada pengukuhan kami sebagai Bunda Literasi dan Duta Baca tingkat Kabupaten Murung Raya. Ya, Pak Sahria, saya tanya dulu, apakah Bunda Literasi ini ketika saya tidak lagi menjadi Ibu Bupati misalnya ya, apakah saya tetap menjadi Bunda Literasi atau hanya cukup saja seperti posisi Ketua Tim Penggerak PKK? Oh, seperti itu ya. Tetapi istilahnya ketika saya diselempangkan Bunda Literasi ini, berarti bukan hanya sebatas ketika saya menjadi Ibu Bupati saya saja tugas saya sebenarnya, ya kan? Karena Bunda Literasi ini mungkin akan saya jelaskan sedikit, karena mungkin banyak orang yang belum memahami apa sih itu literasi, ya. Saya harap saya sebagai Bunda Literasi itu sebenarnya seumur hidup kita, dan itu harus ada di dalam diri kita, ya. Kenapa? Ternyata literasi itu adalah, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, literasi itu sebenarnya adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Itu sebenarnya kata mudahnya, tetapi dibagusin nih, dimodernisasi menjadi literasi. Padahal literasi itu kadang-kala orang berpikir bahwa literasi hanya cukup pada baca buku,
menulis dan sebagainya. Ternyata literasi itu harus ada di semua segi kehidupan kita sebagai manusia. Apalagi literasi itu harus dimiliki oleh seorang ibu. Sini banyak sekali ibu yang hadir kan? Semua sudah jadi ibu? Punya anak? Punya kan? Nah, seorang ibu harus punya literasi, punya kemampuan, keterampilan untuk mencerdaskan anak-anaknya. Sekarang ini ya, Bapak Ibu, banyak anak-anak generasi kita yang tidak punya keterampilan memahami buku yang dia baca. Kenapa? Karena mereka ini lahir di era informasi. Begitu gitu ya kan, langsung bisa pegang HP. Istilahnya ya, anak usia 1 tahun aja udah dikasih kenal dengan HP. Ya, apalagi yang sudah SMP SMA, luar biasa. Akhirnya mereka tidak lagi tertarik dengan yang namanya buku, ya kan? Sehingga sekarang ini generasi muda tidak punya keterampilan memahami. Makanya mungkin kedepannya Pak Syahrial, ketika kita melakukan kegiatan, boleh dong ada yang namanya kegiatan bedah buku. Bedah buku, kita membaca buku dan kita pahami apa sih yang ditulis oleh dan dimaksudkan oleh buku itu. Kenapa saya merasakan sekali ketika saya di usia 50 tahun, wah 50 tahun ya kemarin, ya Pak Ferdi ya? Ya hadiahnya istimewa sekali dari Bapak. Cici ya, ada deh, mau tahu aja gitu ya. Ketika saya berusia 50 tahun, kesukaan saya membaca buku ketika saya berusia muda itu sangat terasa ketika saya sudah berusia segini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak percaya, saya membaca buku ya, itu hobi saya udah dari muda. Buku-buku saya kan dulu tidak mampu membeli buku ya, karena susah gitu ya. Saya punya teman-teman orang-orang kaya yang punya banyak buku, ya buku novel, ya buku pelajaran. Saya suka numpang dengan mereka, karena mereka kalau pulang sekolah sering ajak saya gitu. Ya, akhirnya saya suka membaca buku, suka sekali membaca buku. Sehingga terasa ketika saya tua, ketika membaca peraturan, membaca buku, ketika saya sekolah kembali di S2, ini sangat mudah memahami buku. Saya baca bab 1 aja, saya udah ngerti apa yang ditulis oleh penulis buku ini sampai pada kesimpulannya. Maksudnya apa? Ketika kita menjalankan tugas, apalagi sebagai kepala SOPD, kita mampu begitu kita lihat saja permasalahan, mendengarkan orang berbicara, masalah permasalahannya, kita sudah tahu apa yang akan kita berikan solusi kepada permasalahan itu. Karena kemampuan kita menganalisa. Nah, ini dibutuhkan oleh kita manusia untuk literasi, meningkatkan kemampuan dalam segala hal. Seperti saat ini saya sedang literasi terhadap batik, meningkatkan kemampuan masyarakat Murung Raya untuk bukan hanya cinta memakai, tetapi juga cinta membuat batik seperti yang sedang saya pakai sekarang. Yang dipakai oleh staf di Kasipan, sip kan Pak ya? Nah, yang dinamakan batik itu adalah batik cap dan batik tulis. Yang selama ini kita pakai itu adalah kain yang dimotif batik atau yang disebut printing ya, yang biasanya dipakai, yang kita pakai selama ini. Nah, saya sedang literasi terhadap batik. Besok akan diadakan pembukaan pelatihan batik tulis terhadap 100 orang yang akan mengikuti pelatihan. Di sini ada yang ikut nggak? Literasi batik? Nggak ada ya? Wah, sayang Bu ya. Luar biasa ya. Karena begini, budaya orang Kalimantan tidak biasa dengan batik tulis dan batik cat. Sekarang dalam rangka literasi batik, literasi ekonomi, kita membuat batik. Jadi kita akan menciptakan khas kita sendiri dan kita bangga memakainya. Ya, itu maksud daripada literasi. Jadi literasi ini bukan hanya terjadi pada bagian baca buku aja. Ya, semua segi kehidupan. Ya kan? Berbahasa Inggris juga kita literasi, berbahasa Indonesia literasi, matematika kita literasi. Jadi seluruh kehidupan kita. Istilahnya kalau kata dulu kita harus profesional
menjadi kepala dinas juga harus literasi, menjadi bupati harus literasi, menjadi ketua tim penggerak PKK juga harus literasi. Karena apa? Pendidikan itu satu-satunya yang akan membuat bangsa kita menjadi besar. Nggak ada hal lain lagi. Saya tadi pagi waktu membuka TikTok, makanya kalau Ya, kita tepuk tangan untuk desa. Salam sejahtera, salam narai kabar, merdeka. Ya, aplaus untuk literasi Bunda Kabupaten Mororaya pada siang hari ini. Saya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, cukup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, tamu undangan, rekan-rekan insan pers baik benda cetak maupun elektronik. Yang pertama, saya secara pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Murung Raya, khususnya pemerhati literasi dimanapun berada, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Dr. Anda Linda Kristiani Perdi
yang sekarang dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Murung Raya. Tepuk tangan. Ya. Oke. Yang kedua, walaupun pada saatnya nanti karena aturan organisasi seperti ini berkenaan dengan masa jabatan seorang kepala daerah atau bupati, namun secara pribadi dan tanggung jawab moral, saya dengan Ibu Linda Kristiani Perdi tetap mendukung, ya, memfasilitasi, mensosialisasi, ambil bagian dalam aksi, ya, bagaimana sejatinya literasi itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengertian literasi itu menguasai segala bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, ya, paham, melek, begitu, ya. Jadi sepakat bahwa literasi itu tidak identik dengan hanya urusan kita punya buku, baca berulang-ulang, paham, ya, tetapi lebih daripada itu membaca, menulis, menghitung, ya, mampu berbicara, memahami gestur tubuh seseorang, ya, sampai ke unsur psikologisnya, pandai menyanyi, ya, bisa menjadi pembawa acara gitu misalnya. Ya, Wahyu ya. Ya, kalau kegiring jangan. Nah, jangan diambil yang kegiringnya itu. Ya. Terus pandai membuat semacam animasi 3 dimensi atau 5 dimensi di HP atau di laptop. Nah, itu juga bagian dari literasi. Sangat luas, sangat mendalam, sangat holistik begitu. Ya, jadi tidak bisa dianggap arti yang sempit. Ya. Nah, kita mengharapkan supaya pengukuhan Bunda Literasi ini, Pak Syahrial Pasaribu, tidak hanya kita mengharapkan sebagai salah satu syarat untuk penilaian dari sebuah kebijakan di daerah kita, tetapi betul-betul dapat kita implementasikan, ya, untuk masyarakat. Nah, kita punya nanti peresmian Taman Sapan di bawah Jembatan Merdeka. Akan kita buat nanti di sana, ya, literasi yang membuat anak-anak muda khususnya gemar datang ke situ dan gemar juga bisa berkomunikasi, membaca, dan mengaktualisasi dalam fasilitas yang ada itu sesuai dengan potensi yang ada, ya, positif dan produktif. Nah, itu juga bisa kita lakukan, ya. Kuncinya literasi ini adalah tergantung niat, upaya, ya, daya juang kita untuk menjadikan diri kita punya kapasitas diri, bisa menyesuaikan. Langau, ya. I know what it's like, I know how it feels. Let the pain break you down, now you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Just hold on.
the light. Love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. I know it's a struggle, I know it's a fight. Not to end every day feeling like you've been living a lie. It's time to be free, it's time to find peace by the water.